Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom ibu-ibu yang dikasih nama Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk kita boleh memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Berikanku hati seperti hati Tuhan Yesus. Amin. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Terima kasih Tuhan, kami sembah-Mu. Puji syukur Tuhan, terima kasih Yesus.
hatimu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang siapkan setiap kaum wanita di tempat ini, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap pelayan-Mu yang ambil bagian pada hari ini, biarlah Engkau yang memberikan hikmat daripada Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan adalah sobat kita yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dengan doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir dalam kehidupan kami, hadir untuk menghibur, menguatkan, hadir menyelamatkan, memberikan kekuatan, hadir untuk memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami telah menaikkan pujian kami kepada Allah, yakin sungguh bahwa pujian yang kami naikkan kepada Tuhan adalah pujian pengagungan, di mana Allah kami agungkan, maka kuasa Tuhan turun atas kami, kehidupan manusia. Sekarang tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang menyelamatkan, firman yang meneguhkan iman kami, mengurapi hamba Tuhan
yang akan menguraikan firman-Mu, yang akan menyampaikan pesan-Mu, yang akan menyampaikan isi hati Allah kepada setiap kaum wanita dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan mengurapi, juga mengurapi kami, semua ibu-ibu, wanita Kristen yang mendengarkan pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasal pertama, lalu ayatnya yang ke-38. Satu ayat saja kita akan renungkan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat ini dilatar belakangi oleh anugerah Tuhan atas diri Maria, bahwa Maria dipakai Allah untuk menjadi alatnya dan akan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak itu namanya Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Ini anugerah Allah luar biasa. Tetapi satu sisi ini harus kita pahami bersama, bahwa wanita pada waktu itu kalau mengandung lalu tidak ada suaminya, ini aib, sehingga tidak menutup kemungkinan wanita itu akan mendapat hukuman, bahkan mungkin dihukum mati atau yang sejajar dengan itu. Nah, oleh karena itu kalau kita hanya memperhatikan sepintas, maka kita tidak akan merasakan apa-apa. Tapi kalau kita berempati, menempatkan diri kita sebagai Maria, maka ini pergumulan yang luar biasa. Ketika Allah berfirman, Maria, kamu yang dianugerahi Tuhan lewat malaikat itu dan kamu akan mengandung, maka di situ bergetarlah hati Maria. Antara mau menolak, antara menjawab iya, itu ada semacam pergumulan. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelas endingnya Maria menunjukkan sebagai seorang pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Dia tidak memberontak, dia tidak argumentasi, hanya dia pernah bertanya, bagaimana mungkin Tuhan, aku ini masih gadis kok mengandung. Karena kandungan yang akan dikandung Maria adalah dari Roh Kudus sendiri, yaitu Allah sendiri yang berkarya. Nah, dalam keadaan semacam itu, Maria tidak melanjutkan pertanyaannya, Maria tidak melanjutkan argumentasinya. Justru Maria menyatakan diri, menempatkan diri sebagai seorang wanita, sebagai seorang hamba yang memiliki hati hamba. Pertanyaan saya, kaum wanita dimanapun engkau berada, ini tidak masalah walau kita tidak ibadah persekutuan wanita Kristen secara onsite, walaupun secara online, tetapi saya mau mempertanyakan kepada kita semua, apakah kita memiliki hati seorang hamba? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan manusia itu tidak seperti itu. Kecenderungan manusia itu ingin memerintah. Kecenderungan manusia itu ingin jadi bos. Kecenderungan manusia itu ingin jadi yang di atas, tidak diperintah dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa setiap hari kita harus mengevaluasi diri, serta bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku seorang wanita yang memiliki hati seorang hamba? Nah, tentu ada indikator, tentu ada tanda-tandanya, tentu ada sesuatu yang ditunjukkan di dalam diri orang itu. Kalau orang itu atau wanita itu adalah wanita yang memiliki hati seorang hamba, maka yang pertama ditandai dengan kesediaan untuk bekerja. Maka ketika Maria mengatakan,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maka Maria sedang berkata kepada Tuhan, kepada utusan Tuhan yaitu malaikat, Tuhan, apapun yang engkau tugaskan kepada kami akan siap melakukan tanpa argumentasi. Maka kalimat yang dipakai, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba punya tugas utama, yaitu bekerja. Hamba tidak boleh nganggur, hamba tidak boleh tidak mau bekerja, tidak boleh malas-malas. Hamba harus bekerja, dan bekerjanya itu adalah bekerja bagi majikan kita. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan majikan, berarti ada hamba. Hambanya adalah kita, majikannya adalah Tuhan. Maka Tuhanlah fokus kita, untuk Dialah kita berkarya. Dialah alasan untuk kita wanita Kristen Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo ini untuk terus berkarya bagi Tuhan. Tunjukkan pekerjaanmu, tunjukkan karyamu. Walau engkau di rumah, walau engkau ibadah secara online, tunjukkan kesetiaanmu. Pastikan bahwa diri kita ikut persekutuan wanita Kristen secara online. Ingat loh, nanti Ibu Joyce itu pasti tanya, Selasa kemarin Pak Titus khotbah apa? Itu pasti tanya. Kalau dijawab dengan lancar, itu berarti ibu-ibu mengikuti ibadah online. Tetapi kalau dijawab dengan kalimat yang terbata-bata, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita lupa khotbahnya Pak Titus, tapi kemungkinan kedua justru memang tidak ikut ibadah online ini dengan 1001 macam alasan. Maka saya menekankan sekali lagi, ayo bekerja untuk Tuhan. Hati seorang hamba itu ditandai dengan seorang wanita yang terus berkarya bagi Tuhan. Wanita yang terus bekerja bagi Tuhan. Apa sih Pak Pendeta pekerjaan yang harus saya kerjakan? Di rumah itu ada pekerjaan, ada begitu banyak pekerjaan. Doa itu sebuah karya bagi Tuhan, saudara-saudara. Maka saya berdoa, saya berharap kiranya wanita-wanita Kristen semua mendoakan gembalanya, semua mendoakan majelisnya, mendoakan penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan. Dan itu karyamu untuk Tuhan. Kesulitan apa kalau hanya berdoa? Tetapi kalau kita mau jujur, wahai kaum wanita, kadang-kadang kita lupa mendoakan orang lain. Jangankan mendoakan orang lain, berdoa untuk diri sendiri aja lupa. Berdoa pun jarang bisa dihitung dengan jari. Bagaimana orang-orang semacam itu bisa dikatakan dia bekerja untuk Tuhan? Sama sekali tidak. Dia bukan seorang hamba yang memiliki hati hamba. Wanita semacam itu bukan wanita hamba yang memiliki hati seorang hamba, tetapi wanita hamba, seorang hamba yang ingin memerintah, saudara-saudara, ingin dilayani dan lain sebagainya. Maka Yesus pernah berbicara keras kepada murid-muridnya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Artinya apa? Aku datang untuk berkarya bagi Allah. Saudaraku, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berkarya, mari kita terus bekerja, kita terus beraktivitas, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ingatlah, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita tidak akan mengalami kelelahan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita tidak akan mengalami tawar hati. Mengapa demikian? Karena rutinitas pekerjaan itu, kalau kita tidak benar cara mengerjakannya, motivasi pekerjaan kita, maka pekerjaan yang secara rutin dipekerjakan secara terus-menerus, itu akan membuat kita menjadi tawar hati. Tapi kalau ibu-ibu mengerjakan pekerjaan Tuhan, engkau tidak akan pernah tawar hati, bahkan hatimu menyala-nyala. Maka Rasul Paulus pernah berkata, hendaklah hatimu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Luar biasa.
Mengapa harus bekerja untuk Tuhan? Karena jerih payah kita yang pernah kita renungkan beberapa hari yang lalu tidak akan pernah sia-sia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita belajar kepada seorang Maria yang walaupun dalam keadaan berat, dia tetap berkata, jadilah apa artinya? Jadilah pekerjaanmu. Artinya begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, seorang hamba yang memiliki hati hamba itu tidak pernah protes keberadaan dirinya. Mau dipakai Tuhan dalam bentuk apapun, dia siap, saudara-saudara. Maria itu berkata apa? Jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudaraku, kaum wanita, kalau engkau belajar seperti Maria, maka engkau menjadi wanita yang kuat. Kalau engkau belajar seperti Maria, engkau tidak pernah rendah diri, engkau tidak pernah minder, engkau tidak akan pernah grogi menghadapi masa. Mengapa? Karena engkau tahu persis bahwa yang kau lakukan, yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Maka kalimat yang disampaikan oleh Maria yang kedua adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mempertajam kerohanian kita, mengerti mana kehendak Tuhan, mengerti mana yang bukan kehendak Tuhan. Sekarang ini repot, ada banyak wanita yang ketika mengerjakan pekerjaannya bukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, justru pekerjaan yang melawan dengan firman Tuhan, tetapi terus saja dikerjakan sedemikian rupa. Mengapa? Karena kebutuhan, karena merasa kesepian dan lain sebagainya. Maka mau saya sampaikan kepada kita semua bahwa indikator hati seorang hamba, seorang wanita yang memiliki hati seorang hamba adalah wanita yang siap berkarya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, sebenarnya kalau kita menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan, itu kehendaknya. Itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena gagah kita, tetapi karena Tuhan. Oleh karena itu, semua yang kau kerjakan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadilah padaku, ya Tuhan, menurut perkataanmu. Jadi wanita yang memiliki hamba adalah wanita yang siap berkarya bagi Tuhan. Yang kedua, wanita yang memiliki hati seorang hamba adalah mereka yang bersedia melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah protes atas apa yang terjadi di dalam dirinya. Tidak pernah mengeluh dalam keadaan apapun. Sebab dia tahu yang terjadi dalam kehidupanku adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam kitab Roma itu dikatakan, segala sesuatu dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu baik menurut kita terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang itu yang kita harapkan dan kita tidak masalah. Tetapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita, maka disitulah mulai kita menunjuk Tuhan. Disitulah kita mulai protes kepada Tuhan. Tapi kalau kita kembali belajar kepada Maria, tidak seperti itu. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kecukupan, dalam keadaan kelimpahan, tetap berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa dari tempat ini, engkau diberkati Tuhan secara luar biasa. Engkau menjadi wanita yang berkarya bagi Tuhan. Engkau menjadi wanita yang melakukan kehendak Tuhan. Engkau menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan saya yakin rencananya, pikirannya jauh lebih indah dibandingkan dengan rancangan rencana pikiran kita manusia. Terpujilah Tuhan,
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang baik Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memasang telinga dan firman-Mu sampai kepada hati kami. Pesannya jelas bahwa kami harus menjadi wanita yang memiliki hati seorang hamba yang ditandai dengan kesediaan kami untuk terus dan terus berkarya. Kami juga bersedia untuk menerima apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ketika kami menghadapi semua yang tidak kami harapkan, persoalan, kesulitan, tekanan, cobaan, sakit, penyakit, kekurangan, bahkan kemudian sesuatu yang sangat menekan hidup kami, maka kami tahu kami dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mulai memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah memuji nama Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan kami boleh menghidupi firman-Mu. Kalau pada saat ini kami akan memberikan persembahan, kami berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kau yang mengurapi setiap persembahan kami agar layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melakukan ibadah dalam persekutuan wanita Kristen. Mari kita akan akhiri dan setelah itu kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih seberapa kami yang mengikuti ibadah secara online virtual ini. Kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Maka kami hamba-Mu mendoakan untuk setiap kaum wanita, biarlah mereka sungguh terus belajar menggali firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, daya tahan yang luar biasa untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi di dalam dunia ini. Dan apapun kesibukan yang mereka alami, mereka tampil sebagai pribadi hamba Tuhan yang berhati seorang hamba, kemudian siap melayani Tuhan dan siap melakukan kehendak-Mu. Sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Engkau sudah memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati menantu kami, memberkati cucu kami, dan buatlah Tuhan kami terus semangatnya menyala-nyala. Bahkan kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah umum secara langsung, secara onsite di gereja kami. Terpujilah Tuhan, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Berkat-Mu, sukacita kemenangan-Mu limpah di dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas kembali.